sebagai seorang Katolik yang baik, maka marilah kita memulai katekisi singkat ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, orang sering bertanya, apa itu devosi kerahiman ilahi? Devosi kerahiman ilahi adalah sebuah devosi di dalam Gereja Katolik yang diperkenalkan oleh Santa Maria Faustina Kowalska yang kemudian dikenal sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Devosi ini terkait dengan penampakan Yesus kepada Suster Faustina. Dalam penampakan itu, Yesus menyuruh Suster Faustina untuk menyebarkan keselamatan dari Yesus Kristus, yaitu devosi kerahiman ilahi. Dalam buku harian Suster Faustina tertulis dengan jelas berbagai pengalaman iman dari Suster Faustina akan Yesus Kristus. Salah satu pengalaman iman akan kerahiman Allah ialah ketika Suster Faustina menghadiri misa kudus dan melihat Yesus yang menderita dan berkata kepadanya. Perkataan itu berbunyi demikian, banyak jiwa yang menghilang ke neraka, biarpun aku telah banyak menderita. Sekarang aku memberi mereka pangkal keselamatan terakhir, yaitu peringatan kerahimanmu. Mereka akan menghilang untuk selama-lamanya, dan engkau, sekretaris kerahimanku, tulislah, katakanlah kepada jiwa-jiwa tentang kerahimanku, sebab sudah dekat hari ini, hari yang mengerikan, yaitu hari pengadilan. Perkataan Yesus inilah yang membuat Suster Faustina kemudian tergerak hati dan berani untuk menyebarkan devosi kerahiman ilahi kepada kita semua, agar kita semua dapat selamat. Dalam sejarah perkembangannya, devosi kerahiman ilahi sempat mengalami kemacetan atau penghambatan dalam perkembangannya. Pada tahun 1958 sampai tahun 1959, devosi kerahiman ilahi sempat mengalami hambatan dan tantangan yang begitu berat. Salah satu hambatan yang paling berat adalah ketika Vatikan melarang untuk menyebarluaskan devosi ini. Akan tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak tinggal begitu saja. Pada tahun 1978, atas bantuan Paus Yohanes Paulus II yang saat itu masih menjabat sebagai Uskup Krakow, devosi ini akhirnya bisa dijalankan kembali. Larangan untuk tidak menyebarluaskan devosi kerahiman ilahi akhirnya dicabut secara penuh. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita semua akan bertanya tentang kegunaan dari devosi kerahiman ilahi. Seperti yang sudah diajarkan oleh Suster Faustina, devosi kerahiman ilahi adalah sebuah devosi yang dianugerahkan kepada kita sebagai sebuah bukti yang kesekian kalinya bahwa Allah sungguh mengasihi kita semua. Dalam devosi kerahiman ilahi ada 5 bagian yang menjadi inti dan sama penting. Bagian-bagian itu antara lain seperti yang pertama, gambar Yesus yang Maharayu. Gambar Yesus yang Maharayu adalah sebuah gambar yang menunjukkan kerahiman Allah kepada kita semua. Melalui gambar itu, Yesus akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa, dan gambar itu akan membuat orang selalu mengingat akan tuntunan kerahiman dari Yesus Kristus. Hal yang kedua adalah pesta kerahiman ilahi. Setelah berbicara tentang gambar ajaib yang mengantarkan kita pada peringatan akan kerahiman Allah, maka kali ini Yesus mau supaya diadakan pesta kerahiman ilahi, di mana pesta itu dirayakan pada hari Minggu sesudah Paskah. Namun sebelum hari Minggu pertama sesudah Paskah, kita diarahkan untuk menjalankan novena menjelang pesta kerahiman ilahi. Hal yang ketiga yang sama pentingnya yaitu Rosario Kerahiman. Dalam bahasa Polandia,
Yesus menggunakan kata koronka yang artinya mahkota kecil, juga beruntayan manik-manik yang biasa diberikan kepada orang yang kita kasihi. Doa ini bertujuan untuk memadamkan murka Yesus. Doa ini juga diucapkan selama 9 hari sambil memakai rosario biasa yang biasa kita gunakan untuk berdoa rosario. Hal yang keempat adalah jam kerahiman ilahi. Dalam penampakan Yesus kepada Suster Faustina, Yesus menginginkan supaya pada pukul 3 sore hendaknya kita membenamkan hati kita seutuhnya dalam kerahimannya sambil memuliakan dan memujinya. Dan hal yang terakhir, yakni hal yang kelima, adalah penyebarluasan devosi. Kita semua diarahkan untuk selain berdoa, selain merenungkan kerahiman Allah, kita juga diarahkan untuk menyebarluaskan devosi ini. Kelima bagian ini tentunya saling terkait satu dengan yang lain. Tiap-tiap bagian menghantarkan kita kepada sebuah perjumpaan yang dalam antara kita dengan Sang Penyelamat. Untuk itu, ketika hendak berdevosi tentang kerahiman ilahi, maka kelima bagian ini tidak boleh kita pisahkan, melainkan harus kita ikuti dengan benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Suster Faustina. Saudara-saudara yang terkasih, dari penjelasan yang ada dapat kita lihat bahwa fokus utama dari devosi ini adalah cinta belas kasih Allah dan keinginan untuk membiarkan cinta dan rahmat tersebut mengalir melalui hati seorang kepada orang lain. Allah menginginkan agar dengan semakin saling berbagi dan mendoakan, maka kita semua itu dapat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah yang bagaimana? Anak-anak Allah yang tentunya penuh cinta dan belas kasih terhadap sesama. Karena dengan kita telah menjadi anak-anak Allah yang mewartakan cinta dan belas kasih kepada sesama, maka kita semua telah ikut ambil bagian dalam keselamatan yang telah Allah bawa ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih, semoga dengan katekesi singkat yang saya bawakan tentang devosi kerahiman ilahi dapat membuka pemahaman kita, membuka cakrawala kita untuk mengerti, paling kurang mengerti dengan jelas apa itu devosi kerahiman ilahi. Kalau kita mau mengerti lebih dalam tentang devosi kerahiman ilahi, maka saya menganjurkan kepada kita semua untuk dapat membaca buku devosi kepada kerahiman ilahi. Di dalam bukunya itu berbentuk demikian. Bukunya seperti ini, bagian depan ada gambar Suster Faustina dan di belakang ada gambar Yesus. Cover belakangnya juga ada gambar Yesus, lukisan kerahiman ilahi. Ada tulisan Yesus, aku berharap padamu. Buku ini itu dijelaskan dengan jelas devosi kerahiman ilahi, dan di dalam buku ini juga ada bagaimana cara-cara kita supaya dapat berdevosi dengan baik dalam menjalankan devosi kerahiman ilahi. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam katekesi singkat ini. Semoga katekesi yang singkat ini dapat membantu kita semua untuk mengerti dengan baik devosi kerahiman ilahi. Kita tutup katekesi singkat kita ini